kembali lagi di channel YouTube aku, Sarah Dumaris Oktaviani. Puji Tuhan, hari ini aku sudah bisa membuat video part 2. Jadi yang kemarin, bagi teman-teman nih yang sekarang lagi nonton video ini tapi belum sempat nonton video yang kemarin, kalian sebelum nonton video ini, kalian nonton dulu video yang kemarin itu ya, supaya nyambung gitu kan. Nah, tapi sebelum itu juga, sebelum kita mulai videonya, kalian klik dulu tombol subscribe. Bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini, coba kalian klik dulu tombol subscribe supaya mendukung aku untuk tetap upload video setiap hari. Dan kalian juga boleh follow Instagram aku lala_DOP, karena di sana banyak banget video-video yang membangun setiap kita agar kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Oke, kita akan mulai videonya, dan pastikan dan siapkan hati kalian untuk mendengar video ini. Siapkan juga snack-snack kalian supaya kalian gak boring dengerin aku garacas. Oke, sudah ready teman-teman? Oke, jadi ada banyak yang menunggu video ini, karena ada juga yang banyak banget yang menanyakan, Kak, setelah kakak memutuskan untuk masuk ke sekolah teologi, apakah aman-aman saja? Apakah baik-baik saja? Apakah oke-oke saja gitu? Menurut kalian bagaimana teman-teman? Oke, jadi kita langsung aja masuk ke videonya. Ada banyak dari kalian yang menanyakan, apakah ketika aku masuk ke sekolah teologi semuanya aman-aman saja, semuanya oke-oke saja? Tentu jawaban aku tidak, teman-teman. Karena untuk memutuskan ke sekolah teologi itu bukanlah keputusan yang sangat easy. Itu bukan keputusan yang sangat diambil dengan seenak-enaknya aja. Dan aku mau kasih tahu ke teman-teman semuanya, ada yang banyak banget yang langsung kayak fix, aku mau sekolah teologi deh kak. Aku kasih tau ke teman-teman yang nonton video ini ya teman-teman, kalian sekolah teologi karena memang kalian punya kerinduan untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan, sok monggo. Yang kedua, kalau memang Tuhan sudah menetapkan itu di hati kalian dan kalian respon, sok monggo, itu bagus banget malah. Tapi jangan kalian salah gunakan teman-teman. Kalian sekolah teologi untuk ajang-ajangan gitu kan, untuk supaya dilihat orang banyak, supaya kayak gitu kan. Aku sekolah teologi deh soalnya papaku gembala. Aku sekolah teologi deh soalnya mau dilihat banyak orang gitu. Aku mau sekolah teologi deh supaya aku soalnya papaku, soalnya mamaku tuh hamba Tuhan, soalnya papaku tuh hamba Tuhan besar. Kayaknya nggak lucu kalau anaknya nggak sekolah teologi juga. Sebenarnya itu tidak salah, tapi jangan jadikan itu jadi tolak ukur kalian, alasan kalian untuk sekolah teologi, teman-teman. Tapi jadikanlah alasan kalian sekolah teologi itu karena memang benar kalian itu ingin memberi hidup kalian kepada Tuhan, bukan karena embel-embel inilah, embel-embel ingin famous lah, embel-embel ingin karena memang memang orang tuanya, dipaksa orang tuanya. Karena gini teman-teman, ketika kalian memutuskan untuk sekolah teologi karena terpaksa, karena memang ada alasan kalian, bukan karena memang Tuhan yang beri itu, karena Tuhan sudah memilih setiap kita, di tengah jalan kalian akan menyelesaikan semua masalah dengan logika. Sedangkan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita dihantam dengan masalah, yang kita pergunakan yaitu kita berharap sama Tuhan. Ada masalah datang ke kita, ketika ada masalah yang harus kita lewati, karena memang kita untuk next level kita harus lewati problema dulu supaya terlihat kita tahan uji atau tidak. Untuk kita bisa melewati masalah itu kita butuh Tuhan. Nah, kalau tujuan kita sekolah teologi karena ya seperti yang tadi, kita akan menggunakan otak kita. Sedangkan untuk sekolah teologi itu bukan masalah ini, tapi soal heart, soal hati kita. Hati kita tuh sudah kita beri nggak sih sama Tuhan? Gitu teman-teman. Jadi ada yang banyak nanya, masalah-masalah atau tantangan-tantangan apa aja sih yang ada nantinya di depan ketika kita memutuskan untuk sekolah teologi. Yang pertama itu bisa lewat teman atau partner pelayanan kita. Jadi ketika kita sudah bareng-bareng punya tim gitu kan, kita sudah punya banyak partner pelayanan, itu akan ada gesekan demi gesekan. Di firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi ketika ada masalah, ketika ada gesekan demi gesekan, apa sih yang mau kita pakai? Ketika kita digesek, ketika kita dihantam, kita balas atau bagaimana?
Nah, itu akan terlihat teman-teman. Nanti di ending akan aku jelaskan semua tantangan demi tantangan itu akan terlihat di endingnya. Mana orang yang sekolah teologi karena memang memang Tuhan taruh di dalam hatinya dan Tuhan panggil gitu kan. Beda dengan mereka yang aku pengen sekolah teologi karena bokap gue hamba Tuhan. Ya karena memang hanya itu aja, bukan dengan hati gue. Itu akan terlihat nanti di endingnya teman-teman. Di akhirnya itu semua akan terlihat, oke? Nah tadi pertama bisa dari teman-teman atau partner pelayanan kita. Oke, dengar baik ya teman-teman. Yang kedua bisa lewat diri kita sendiri. Kenapa lewat diri kita sendiri? Karena kita masih punya daging. Dimana ketika kita memutuskan untuk sekolah teologi, otomatis kita udah sama seperti eklesia. Tahu ya artis eklesia teman-teman? Dimana kita ditarik keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, dimana kita harus memisahkan diri kita dari kehidupan kita yang lama. Kita harus memisahkan diri kita dari kedagingan kita. Itu sungguh berat. Itu jujur sungguh berat, gengs. Tapi kalau kita memutuskan sekolah teologi karena memang hati kita mau kita beri buat Tuhan, hidup kita mau kita beri buat Tuhan, kita akan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan saat itu juga Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita memisahkan diri kita dari daging kita, untuk memisahkan kita dari kedagingan yang kita miliki ini. Katakan amin teman-teman. Jadi sebenarnya tantangan yang paling lumayan besar gitu ya, itu aku nggak bisa pungkiri itu dari diri kita. Dan sekarang kita memutuskan untuk sekolah teologi, kita harus lupakan itu semua. Kita harus tinggalkan itu semua dan kita harus melepas kedagingan itu. Untuk kita melepas kedagingan itu, kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Jadi sampai sini nangkep ya teman-teman. Nanti endingnya akan aku buat perbedaan dia yang sekolah teologi karena memang Tuhan panggil dan dia merespon panggilan Tuhan, dengan dia mau sekolah teologi dengan cara yang salah. Maksudnya bukan cara yang salah ya, maksudnya tuh dia pengen sekolah teologi karena memang alasannya yang kurang tepat, seperti itu. Yang ketiga, bisa lewat pemimpin kita. Jadi tantangannya itu ada lagi, tadi yang pertama lewat teman partner kita. Sebenarnya ada banyak sih tantangannya, cuman supaya video ini gak durasinya panjang gitu ya teman-teman. Jadi aku pengen memaparkan bagi teman-teman, ada banyak banget dari kalian bahkan Kak, gue mau sekolah teologi. Bahkan aku gak menyarankan teman-teman sekolah teologi gara-gara lihat aku. Please teman, lihat manusia itu bakal kecewa. Aku manusia, aku bakal mengecewakan juga. Jadi jangan kalian sekolah teologi karena lihat aku, karena lihat video aku. Oke teman-teman, aku harap itu jangan. Tapi karena memang kalian benar-benar ingin memberi hidup kalian buat Tuhan. Alright? Nah yang ketiga tadi dari pemimpin kita. Kenapa bisa dari pemimpin kita? Mungkin kita tidak sepaham satu, mungkin tidak satu pikiran gitu kan, tidak satu pemikiran gitu kan. Itu bisa terjadi teman-teman, kayak aduh si bapak ini kenapa sih, aduh si ibu ini kenapa sih, aduh. Nah itu bisa terlihat teman-teman. Nah tapi firman Tuhan kembali mengatakan di dalam Ibrani 13 ayat 17 mengatakan, taatilah pemimpinmu, tunduklah karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Nah kembali lagi ke firman Tuhan, setiap otoritas yang ada di atas kita harus taat dan tunduk. Karena apa? Karena itu berasal daripada Tuhan. Jadi rintangan dan masalah itu ada dan bisa kita lewati itu karena pertolongan Roh Kudus. Tadi 3 poin yang aku kasih tahu ke teman-teman, lewat diri sendiri, lewat teman, lewat pemimpin. Itu semua obstacle demi obstacle untuk mendewasakan setiap kita. Karena apa? Karena kita hamba Tuhan harus naik level, bukan di stuck di situ-situ aja. Nah, aku berharap semua teman-teman yang nonton video ini diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau sampai saat ini teman-teman belum mendapatkan panggilan itu, ambil waktu untuk berdoa, memantapkan hati, minta sama Tuhan. Ketika kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ketika kita mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan, percayalah ke depannya Tuhan akan jamin kehidupan kita. Karena apa? Kita dengerin firman Tuhan, kita mau dengerin apa yang kata Tuhan gitu loh. Jadi kita ikutin rule-nya Tuhan. Ketika kita mengikuti rule-nya Tuhan, percaya Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan lindungi kemanapun setiap kita pergi. Oke teman-teman, jadi aku sangat mendukung bagi teman-teman yang mau sekolah teologi. Kalau memang kalian mau sekolah teologi karena ingin mengetahui kebenaran firman Tuhan, sok monggo, aku sangat dukung sekali gitu. Dan apalagi kalau sampai kalian benar-benar saat ini yang lagi nonton video ini sudah dari lama Tuhan taruh untuk sekolah teologi tapi kalian belum merespon,
welcome to the jungle. Enggak ya. Aku sangat bersyukur dan aku sangat bahagia sekali karena kalau kalian nonton video ini dan kalian mau merespon panggilan Tuhan. Karena aku benar-benar bilang ke kalian teman-teman, ketika kalian merespon panggilan Tuhan, engkau akan melihat bagaimana kuasa Tuhan yang ajaib. Karena hidup bersama Tuhan tuh, aduh aku habis kata-kata lah kalau hidup sama Tuhan tuh wow, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku bisa kasih di bagian video yang kedua ini. Semoga kalian diberkati, kalian dikuatkan, dan hati kalian semakin dimantapkan dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman, dan share video ini ke sosial media kalian semua supaya ada banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Jangan lupa kalian follow juga Instagram aku lala_dop, karena di sana banyak banget kita buat quiz-quiz dan ada live Instagram supaya kita ketemu di sana setiap harinya. Bye bye. God bless you.